Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap sehat, penuh dengan sukacita. Dan semoga apapun rencana hidupmu hari ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan pertama kitab Imamat pada hari ini, karena Allah itu kudus, maka segenap umat Israel menjadi kudus. Mereka diajak untuk tidak berbuat jahat terhadap sesama, melainkan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tadi kita dengar, jangan kamu mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan memeras sesamamu manusia, jangan merampas. Jangan kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita berjuang untuk juga mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau belum, mari kita diberi kesempatan dalam retret agung ini untuk merenung. Tidak sekedar merenung, tapi menyesali serta mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur sesama. Ini sungguh sulit, karena belum tentu kita menegur orang, lalu orang menerima teguran kita. Mungkin orang akan berbalik melawan kita karena teguran yang kita sampaikan. Tapi kita harus melakukan itu, kata Tuhan,
agar kita tidak mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri, karena kita membiarkan kejahatan itu terjadi, sedangkan kita mengetahuinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, memang tidak mudah. Dengan teguran yang engkau berikan, mungkin engkau akan dibenci oleh orang lain. Mungkin orang akan mengatakan, emangnya kamu lebih suci dari saya. Mungkin orang akan mengatakan demikian. Tapi apakah kita harus berhenti untuk menegur? Kadang ada ketakutan. Tapi mari hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kebenaran harus terus menjadi kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak, Ibu, kita berjuang untuk mengasihi siapapun, termasuk orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, orang yang mengkhianati dan meninggalkan kita. Kita berjuang dalam doa-doa, kita juga membawa mereka-mereka yang menyakiti kita. Kita menyembuhkan diri kita. Tuhan ingin agar kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita. Karena kalau tidak, dendam, kemarahan itu hanya menjadi racun bagi hidup kita. Mari kita buang jauh-jauh supaya hidup kita menjadi hidup yang membawa berkah bagi diri kita dan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berharap bahwa firman Tuhan menuntun hidup kita hari ini. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas rahmat berlimpah yang masih Engkau berikan tiada henti-hentinya bagi kami orang yang berdosa ini. Ampuni segala kesalahan kami, kerapuhan manusiawi kami. Bantulah kami dalam retret agung ini Tuhan, agar kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi juga memperhatikan kehidupan bersama, khususnya orang-orang yang menderita di sekitar kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang mau mengasihi, yang mau menolong, yang mau terlibat untuk menolong sesama yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.